Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Perlu kita ketahui bahwa sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaro, yang berarti menahan diri, tabah atau tidak tergesa-gesa. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan dan tabah dalam menghadapi cobaan. Sedangkan pengertian syukur secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara. Lawan katanya adalah kufur, yang berarti menyembunyikan atau mengingkari, yang berarti menampakkan atau mengungkapkan. Sedangkan secara istilah, syukur adalah sikap hati yang mengakui lisan, yang memuji dan perbuatan yang mencerminkan kebaikan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuk kita kepada isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, yang artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya atau membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu isi hadis tersebut menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang dan bersabar di saat susah atau sulit. Bahkan kedua sifat ini yang merupakan penyempurnaan keimanan seorang hamba. Selanjutnya yaitu syukur itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Syukur dengan hati adalah mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan selain darinya. Yang kedua yaitu syukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah dan memujinya. Sedangkan yang ketiga yaitu syukur dengan jasmani, adalah dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya. Termasuk juga mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan dunia untuk menambah ketaatan kepadanya, bukan untuk kebatilan. Selanjutnya yaitu isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas tentang pertolongan Allah senantiasa bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan. Di mana artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudian selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menginginkan pertolongan Allah, maka kita harus bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
Usta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya yaitu masuk kita kepada hadis yang ketiga. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yang dimana artinya yaitu tidak seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan suatu menyesakkan hati, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapusnya sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dengan seluruh anggota tubuh. Hadis ini juga menjelaskan bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin memberikan hambanya dari dosa-dosa, kesalahan, serta sarana untuk meninggikan derajatnya. Oleh karena itu, seorang muslim diajarkan untuk bersabar dan berbaik sangka kepada Allah ketika ditimpa cobaan, karena di balik rasa sakit dan kesulitan ada kebaikan besar yang Allah siapkan, baik berupa ampunan maupun ganjaran di akhirat kelak. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.